Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat 7, selamat berjumpa kembali di 77 Podcast, hanya di 77 TV, bersatu mencapai tujuan. Sobat 7, di dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi. Namun sebelumnya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Hamid, saya Widya Eswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang kewirausahaan. Sobat 7, kita sering mendengar, bahkan itu sering berulang kali kita mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2045, di mana ulang tahun emas Indonesia, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, yaitu kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun. Sementara pada posisi Indonesia mencapai bonus demografi, beberapa negara malah menurun jumlah penduduknya. Salah satunya adalah Jepang. Data yang tahun 2020 menunjukkan bahwa Jepang mengalami penurunan. Ya, data dari 1 Oktober 2020 menunjukkan bahwa Jepang mengalami penurunan sebanyak 0,7% dari penduduknya. Jadi dari jumlah 126.226.568 jiwa, diketahui sebanyak 868 orang menurun. Demikian yang disampaikan oleh laporan koresponden tribunnews.com Richard Susilo dari Jepang. Untuk menghadapi Indonesia emas tersebut, negara perlu mempersiapkan generasi yang tangguh menghadapi globalisasi. Mengutip dari pendapat Muhammad Najib Imanullah, PhD, dosen Universitas Negeri 11 Maret, bahwasanya materi kewirausahaan atau informasi tentang kewirausahaan adalah suatu materi yang penting, sehingga di Universitas 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret, materi tentang kewirausahaan merupakan materi yang wajib didapat oleh semua siswa di semua jurusan. Beliau mengatakan bahwa sebuah negara maju paling tidak memiliki lebih dari 10% wirausahawan. Sedangkan di Indonesia sekarang ini baru tercatat masih di bawah 7%. Ya. Sementara menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023. Walaupun sudah berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 410.000 pada bulan yang sama tahun 2020, namun jumlah sebanyak tersebut kekurangan dari peningkatan 410.000 itu merupakan jumlah yang dikategorikan cukup banyak. Kemudian ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi UMKM Pak Teten Mas Duki. Teten Mas Duki mengungkapkan bahwa setiap tahun setidaknya ada 3,5 juta lulusan pendidikan yang berebut masuk mencari kerja. Kalau pertumbuhan ekonomi rata 5%, jadi yang terserap itu hanya 2 juta, sisanya 1,5 juta tidak tertampung. Meski UMKM kita sangat besar, mencapai 64 juta pelaku, tetapi rasio jumlah wirausaha baru mencapai 3,47%. Demikian yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri Koperasi UMKM bulan Mei tahun 2023 lalu. Pertanyaannya apa, Sobat 7? Pertanyaan apa upaya yang telah dilakukan baik pemerintah atau pihak lainnya? Sobat 7, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan secara nasional sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Pengembangan kewirausahaan nasional adalah dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional. Adapun maksud dan tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tertuang dalam Pasal 2 bahwasanya pengembangan kewirausahaan nasional dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Kemudian dijelaskan dalam pasal 3, pengembangan kewirausahaan nasional bertujuan pertama menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Yang ketiga, menumbuh kembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala wirausaha. Selain itu, dalam lampiran peraturan presiden tersebut, pemerintah telah membuat skema tentang pedoman kewirausahaan secara jelas. Ya. Setelah secara panjang lebar saya menyampaikan tentang pengembangan kewirausahaan, timbul pertanyaan baru. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Jangan-jangan masih banyak orang yang belum tahu tentang kewirausahaan itu sendiri. Baiklah, berikut ini akan saya sampaikan pengertian dan beberapa teori, kemudian falsafah dari kewirausahaan. Sobat 7, pengertian. Jadi ada dua kata yang di dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah wira. Wira itu adalah pribadi unggul. Kemudian kita sering mendengar juga perwira di dalam militer, ya. Adalah pribadi yang memiliki keunggulan. Kalau kewirausahaan ada wira usaha. Jadi usaha karya, orang yang memiliki pribadi unggul dalam menciptakan suatu karya. Yaitu falsafahnya, itu pengertiannya. Sementara falsafahnya adalah belajar bagaimana seseorang itu belajar tentang diri sendiri. Bila Anda mengubah pemikiran, bahwa Anda akan mengubah keyakinan. Dengan mengubah keyakinan, Anda akan mengubah harapan. Selanjutnya dengan mengubah harapan, Anda akan mengubah sikap. Dengan mengubah sikap, Anda akan mengubah perilaku. Dengan mengubah perilaku akan mengubah kinerja. Dan mengubah kinerja akan mengubah hidup Anda sendiri. Demikian pengertian dan filsafat dari kewirausahaan. Kemudian pendapat lain mengatakan kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui proses kreatif, inovatif yang dijadikan dasar, kiat, serta sumber daya untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Sobat 7, sementara itu Dr. Insinyur Winarno, Master Komunikasi dalam mata kuliah online bagi mahasiswa terbuka bagi mahasiswa universitas terbuka, mengemukakan ada beberapa jenis kewirausahaan yang dulu disebutkan sebagai entrepreneurship dan pengembangannya. Awal mulanya kata entrepreneurship atau kewirausahaan itu banyak ditujukan kepada penjelasan tentang ide pengembangan usaha di bidang perdagangan. Kemudian berkembanglah dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah entrepreneurship, intrapreneurship. Intra adalah sesuatu yang di dalam. Jadi istilah ini menunjukkan pada seseorang karyawan, tenaga kerja, yang dia mengembangkan diri sebagai entrepreneurship di dalam perusahaan itu. Dia mengembangkan dan memajukan perusahaan atau organisasi di mana dia berada. Tidak semata-mata menerima gaji saja, namun ikut mengembangkan bisnis perusahaan atau melakukan diversifikasi usaha bersama dengan pemilik perusahaan tersebut. Contohnya, Sobat 7, kita sebagai orang Palembang, kita tahu dengan mie celor. Jadi, Indomie mengembangkan mie celor khusus dengan orang mempunyai selera dengan selera orang Palembang. Jadi, kalau orang Palembang ke suatu tempat, dia membawa mie celor dalam bentuk bungkusan. Suatu saat ada keinginan, kerinduan untuk makan mie celor, bisa menggunakan mie celor itu di tempat di mana saja dia berada. Kemudian ada namanya mie goreng rasa rendang, ada rasa soto babat dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk daripada kemampuan entrepreneurship dari karyawan. Oleh karena itu, kelompok ini sering kita dengar dengan istilah research and development, pengembangan, penelitian dan pengembangan. Yang kedua adalah technopreneurship. Adalah kewirausahaan yang bersifat mengembangkan teknologi. Misalnya teknologi komputer, teknologi bidang mesin, permesinan, kelistrikan, perkapalan, kimia, industri, peternakan, dan perikanan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah digitalpreneurship. Perusahaan, yaitu perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan di bidang digital.
perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software, game, aplikasi, penggunaan sistem internet, website, e-commerce, data center, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah creative entrepreneurship. Contohnya adalah ada suatu pengembangan di bidang broadcasting, podcast ya, yang sedang kita lakukan ini. Kemudian adalah kreativitas yang lainnya, kuliner dengan berbagai istilah. Ada yang namanya bakso gulung, bakso setan, dan berbagai jenis startup. Nah, Sobat 7, startup ini ternyata di Indonesia merupakan pengembangan bentuk usaha. Jadi belum ke arah kewirausahaan, tapi adalah startup ini dimulai di Indonesia cukup pesat. Indonesia kini berada pada posisi ke-6 dunia ya, dari data startupranking.com per April 2023. Namun kalau kita bicara tentang kewirausahaan, startup ini belum dikatakan sebagai kewirausahaan. Dia harus melalui proses yang panjang dalam pengujian kekuatan dan kemampuan dia dalam menghadapi globalisasi dari pengembangan ekonomi dunia. Kemudian ada namanya social partnership. Ya, adalah usaha berbasis kemasyarakatan ya. Usaha berbasis kemasyarakatan misalnya koperasi usaha, kemudian koperasi, usaha simpan pinjam, usaha jasa, ekonomi. Kemudian ada lagi pelayanan listrik pedesaan, usaha pengelolaan sampah berupa bank sampah, sampah organik, anorganik, dan sebagainya. Yang keenam adalah government partnership atau governmentship ya, adalah upaya pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan dalam peningkatan pelayanan. Misalnya ada eKTP, pelayanan pajak online, token listrik, dan lain sebagainya. Sobat 7, yang saya banggakan dari beberapa penjelasan tadi, tentulah kita harus memahami apa yang harus dipersiapkan seorang wirausahawan. Atau dengan ungkapan lain, bagaimana sikap kewirausahaan itu. Sikap kewirausahaan itu ada beberapa ya Sobat 7. Yang pertama adalah sikap mental yang positif. Jadi seorang memiliki jiwa kewirausahaan, berpikirnya adalah positif, positif, positif. Tidak ada kata menyerah di situ. Kemudian punya tekad. Tekadnya adalah pantang menyerah. Yang ketiga adalah tekun, bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang keempat, selalu melakukan perbaikan diri dengan menggunakan pengetahuan, prestasi masa lampau, dan pandangan ke depan untuk menciptakan suatu tujuan yang baru. Kemudian selalu berusaha meningkatkan kualitas diri dengan melakukan perubahan, perbaikan, memotivasi diri mencapai sasaran yang lebih tinggi. Keenam, percaya diri akan kemampuan dan kemauan yang dia miliki. Kemudian meningkatkan konsep diri dan kesan yang diperoleh orang lain dari diri sendiri dengan diawali dengan cara penampilan yang baik dan menarik. Sobat 7 yang saya banggakan, di akhir pembicaraan ini saya ingin menyampaikan sebuah kecerdasan yang diperlukan seseorang wirausahawan terkait dengan kewirausahaan. Kecerdasan ini dikembangkan oleh Paul G. Stoltz tahun 1997, yaitu modal kecerdasan ketabahan atau adversity quotient. Paul G. Stoltz adalah presiden dari PEAK, Learning Incorporated. Selain menjadi pembicara dan konsultan yang sangat laris untuk topik-topik kepemimpinan, kinerja perusahaan, dan mengatasi kesulitan. Paul Scott mengatakan bahwa dalam modal ketabahan adalah modal kesuksesan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Beliau membuat perumpamaan para pendaki gunung. Dia mengatakan bahwa ada 3 karakter tipe manusia yang membedakan ya dalam kelompok para pendaki gunung. Jadi ada namanya tipe quitter, camper, dan climber. Nah, saudara, untuk mengakhiri materi ini, saya akan menjelaskan siapa itu quitter, camper, dan climber. Seorang quitter itu adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Jika diberi tugas, dia selalu menyerahkan kepada orang lain. Orang di sini tidak akan masuk dalam kelompok kewirausahaan. Yang kedua adalah camper. Camper juga adalah tipe manusia yang berusaha tapi cepat merasa puas. Kelompok ini kalau dimasukkan dalam kewirausahaan, dia akan labil ya. Karena
dia tidak bisa menghadapi tantangan yang lebih berat. Namun yang ketiga adalah climber. Climber itu adalah orang yang mempunyai visi ke depan, mempunyai kemampuan dan selalu memiliki kemampuan pantang menyerah, produktif dan visioner. Memiliki kebutuhan realisasi diri, memiliki kebutuhan penghargaan, kebutuhan dan kasih sayang. Jadi tipe climber inilah menurut Gestalt ini adalah orang yang sesuai dengan mental kewirausahaan. Demikian Sobat 7, mudah-mudahan materi kewirausahaan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat 7. Sampai berjumpa kembali di 77 Podcast hanya di 77 TV, bersatu mencapai tujuan.